Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamna Medelin dari kelas 12 IPS 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita tentang sejarah ditangkapnya Pangeran Diponegoro. Jadi, peristiwa bersejarah ini sebelumnya setelah dilukis oleh pelukis Indonesia yang berasal dari Jawa yang tadinya tinggal di Belanda yang bernama Raden Saleh. Jadi beliau ini melukis peristiwa bersejarah ini sebagai bentuk perlawanan. Pasti kita di sini sudah tidak asing lagi dengan nama Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro itu merupakan putra sulung dari Sultan Hamengkubuwono III. Tetapi ia dilahirkan dari seorang selir bernama R.A. Mangkarawati. Pangeran Diponegoro senang menghabiskan kehidupan di luar keraton atau di luar kerajaan dibandingkan di dalam kerajaan itu sendiri. Tetapi sang ayah itu meminta agar Pangeran Diponegoro menjadi penerusnya. Di lain hal, Pangeran Diponegoro ini bukan merupakan putra mahkota yang sah. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana ditangkapnya Pangeran Diponegoro. Jadi latar belakang ditangkapnya Pangeran Diponegoro itu karena adanya campur tangan pihak Belanda terhadap kerajaannya Diponegoro, dan itu sangat bertentangan dengan hukum adat dan agama yang berlaku di sana. Akibat adanya campur tangan dari Belanda itu, Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan terhadap pihak Belanda. Pemberontakan dari Pangeran Diponegoro ini disebut dengan Java Orlog atau Perang Jawa yang berlangsung selama 5 tahun berturut-turut. Perang ini merupakan perang besar yang sangat melelahkan dan menghabiskan banyak biaya dari pihak sekutu. Tetapi saat perang ini berlangsung, kondisi Pangeran Diponegoro sedang tidak baik. Beliau sedang mengidap penyakit malaria tropika yang sangat parah, dan akibatnya ia berada dalam pelarian dan ia bersembunyi di hutan-hutan daerah Bagelan Barat. Pada saat yang sama, pemerintah Belanda juga dengan gencar melakukan pencarian terhadap Pangeran Diponegoro dengan melakukan sayembara besar-besaran dengan hadiah dan imbalan yang sangat besar pula. Tapi pada saat itu pengikut-pengikut Pangeran Diponegoro sangat setia dan tidak ada satupun yang memberitahu kepada pihak Belanda. Suatu saat Jenderal de Cock sudah mengetahui di mana persembunyian Pangeran Diponegoro itu. Saat itu juga Jenderal de Cock menyuruh bawahannya, yaitu Kolonel Clarence. Ia menyuruh Kolonel Clarence untuk membujuk Pangeran Diponegoro agar mau diajak berunding. Jenderal de Cock menjanjikan keselamatan Pangeran Diponegoro saat ia ingin bertemu dengan Pangeran Diponegoro. Jenderal de Cock juga bilang bahwa ini hanyalah pertemuan dan silaturahmi. Jadi Pangeran Diponegoro tidak memiliki kecurigaan terhadap Jenderal de Cock. Padahal sebenarnya pertemuan ini hanyalah akal-akalan dari Jenderal de Cock untuk menangkap Pangeran Diponegoro pada 28 Maret 1830 atau tepatnya 2 hari setelah Lebaran 1245 Hijriah. Pangeran Diponegoro datang ke kediaman Kresidenan Belanda di Magelang. Ia datang ke tempat perundingan atau ke kediaman Jenderal de Cock tanpa melakukan persiapan apapun karena ia mengira ini hanya silaturahmi saja. Pangeran Diponegoro tidak menyangka bahwa Belanda akan menangkapnya pada saat Lebaran. Padahal Jenderal de Cock memang telah menyiapkan jebakan dan strategi untuk menangkap Pangeran Diponegoro, termasuk dengan kereta dan perlengkapan lainnya yang akan membawa Pangeran Diponegoro ke tempat pengasingannya di Sulawesi. Sementara itu, pada saat Pangeran Diponegoro datang ke kediaman Jenderal Cook, ia hanya membawa orang kepercayaannya dan beberapa pengikut ala kadarnya. Maka akhirnya jebakan di hari Lebaran itu menjadi akhir dari Perang Jawa yang berkobar selama 5 tahun
akibat perlawanan dari Pangeran Diponegoro. Oke, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mudah dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.